Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muazirin. Sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muazirin SHMH. Saya dari mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada Bapak yang telah memilih saya sebagai dan mempercayai saya sebagai mediator pada hari ini, pada masalah ini. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak sekalian untuk memperkenalkan terlebih dahulu nama Bapak untuk Bapak penggugat. Perkenalkan, nama saya Rafi Syauki dari pekerjaan sebagai pengusaha minyak di Kampung Besar. Kebetulan saya menggugat sebuah perkara yang sedang. Mungkin nanti Pak kita perkenalan dulu aja ya. Silakan untuk Bapak. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya dari Direktur Utama PT Surya Api yang berlokasi di IDI. Saya ditetapkan sebagai tergugat. Baiklah, sebelum mediasi kita mulai terlebih dahulu, saya jelaskan fungsi-fungsi dari mediasi ya. Mediasi ini adalah cara menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh saya sebagai mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang dimediasikan dan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Baiklah, sebelumnya boleh Bapak tergugat ceritakan bagaimana kronologinya. Baik, saya mulai dari awal. Pertama, saya dari rumah ingin ke tempat kerja saya yang ada di Ranto Perlak. Kebetulan saya bawa dompet yang lumayan banyak isinya di dalam, dan pas sampainya saya di tempat kerja, dompet saya entah mana hilang. Kemudian beberapa bulan kemudian dompet saya ditemukan di tergugat, begitu Pak. Untuk Bapak tergugat, Mungkin sedikit penjelasan terkait dompet yang hilang. Dompet Bapak penggugat, Bapak Rafi Syauki, mungkin dompetnya itu sebenarnya memang saya yang temukan. Itu saya sudah juga nyari untuk dompetnya itu dalam jangka waktu seminggu, nyari siapa yang pemilik daripada dompet ini, namun tak jumpa gitu orang yang punya dompet ini. Jadi saya pakai untuk uang yang ada di dalam itu gitu. Jadi uangnya itu udah saya pakai, udah saya gunakan gitu. untuk Bapak ingat nggak jumlah dalam dompet Bapak itu kira-kira berapa waktu itu? Waktu itu sekitar 5 sampai 5,5 jutaan di dompet dan KTP, ATM, dan surat-surat berharga lainnya. Gitu, Pak. Bapak berarti cari tahu nih, setelah hilang itu Bapak cari tahu atau datang informasi ke Bapak kalau Bapak ini yang menemukan? Itu datang informasi bahwasanya ada yang bilang dompet tadi ditemukan sama tergugat beberapa waktu silam, dan sampai informasi ke saya. Jadi Bapak menggugat Bapak ini karena Karena dompet
kira-kira tujuan bapak pakai uang itu dengan sengaja atau karena mendesak? Kejujuran aja nih ya. Iya. Karena pun peristiwa saya menjumpai dompet itu kan saya sudah umumkan juga, misalnya kayak saya cari gitu orang yang hilang dompet itu dalam jangka waktu 7 hari gitu. Itu punya di situ yang kebetulan ada uang gitu, jadi kebetulan saya juga waktu itu nggak ada bawa uang kan. Uangnya emang udah saya pakai gitu. Jadi kan kebetulan itu ada cash, jadi saya pakai. Kebetulan ya saya kan direktur juga, kalau ada uang pasti ada gitu uangnya, tapi nggak cash. Jadi saya gunakan uang yang cash itu yang ada di dompet bapak Raffi ini. Saya nggak tahu gitu untuk menggunakan uangnya. Berarti bapak pakai uang itu karena tidak ada uang cash. Mendesak ya. Dari bapak nih ya, penggugat, kira-kira apa kemauan bapak gitu dari hasil mediasi ini? Kemauan saya ya uang saya dikembalikan seutuhnya, dan mungkin dari saya ada kasih fee sedikit imbalan untuk menemukan dompet saya dan nggak tergantung di dalam berharga. Karena dalam dompet yang berharga itu penting bagi saya. Sedikit free lah, sedikit Oh, imbalan. berarti imbalan, Tapi uangnya yang sudah uang diberikan, ganti rugi gitu ya, karena uang bapak udah dipakai gitu. Kira-kira bapak ada nargetkan nggak berapa jumlahnya untuk ganti rugi? nargetkan ya bisa jadi 1 jutaan lah, karena udah dipakai lumayan lama, udah sebulan lebih gitu. Kalau menurut bapak Berapa menit? dari 7. kalau menurut bapak kira-kira gimana tanggapannya? Karena bapak penggugat ingin uang bapak itu dikembalikan dan ditambah uang ganti. Maaf nih Pak, karena dalam pengurus kan pada kebiasaannya itu orang itu kan dia kayak menemukan satu barang itu kan biasanya kayak dikasih imbalan gitu, bukan malah gitu. Iya, menemukan ya. Gitu. Jadi istilahnya tuh kenapa harus saya yang rugi gitu prosesnya. Karena kan saya yang menemukan gitu. Dan saya juga udah mengumumkan makanya dompet itu saya cari gitu siapa pemiliknya. Jadi saya kalau untuk ganti rugi kayaknya agak keberatan gitu. Kenapa enggak? Keberatan saya dengan Sudah aja. katanya sama aku padahal lagi jelas dari gue, padahal lagi jelas dengan aja aku juga bilang kok tanya ini di situ kan ada ini apa namanya tuh, ada KTP, kenapa nggak itu KTP dulu. Nah, ini kan kayak gitu ya. Ada KTP, aku tanya ada KTP itu ada biodata bapak ini, kenapa nggak bapak tadi Gak tahu gitu katanya. Berarti tanya langsung ya. Dan tekan Oke, gue ngomong agak lama sedikit kayak ngarang-ngarang sedikit ya asal-asal aja. Asal-asal. Yang penting panjang aja, biar nyampe cukup 15 menit. 15 menit. 15 menit. Oke, bapak kan tahu nih dompet itu punya orang mas ya. Bapak jumpa di mana? Di jalan. Saya kebetulan itu jumpanya iya di jalan gitu, dekat dengan tempat saya kerja gitu. Jadi saya juga nggak tahu gitu panggil kan, saya ambil gitu. Tapi kan di situ bapak tahu tuh ada KTP. Ya tahu. Ada niat nggak bapak untuk mencari orangnya gitu? Udah, kalau untuk masalah menemukan mencari orangnya itu udah berapa kali gitu saya tanya ke tempat orang kita gitu, tapi nggak ada yang kenal gitu sama bapak ini. Oke, terpaksa saya itu pakai uang bapak ini yang itu gitu, nggak ada yang kenal saya. Jadi saya nggak tahu mungkin bapak ini dia udah berapa gitu. Jadi saya nggak ada niat untuk pakai gitu sebenarnya gitu, tapi mungkin kalau jangka waktu udah lewat lah ya. Kalau uang pun sama saya juga nggak menyesal
ke saya bilang uang, nanti takutnya bukan uang dia gitu. Bang, baru saya tahu kalau sebenarnya ini. Ada juga kena yang beberapa orang Pak yang datang ke saya, itu mengaku sebagai orang yang punya dompet itu gitu. Oh iya. Iya, banyak tuh Pak yang ngaku-ngaku sebagai pemilik dompet. Tapi bukan punya dia. Nah, Iya iya iya. jadi juga saya asalnya sih gitu. Kayak tanya juga namanya siapa gitu. Jadi sebelumnya bapak berdua ini kenal atau satu tempat kerja? Gak kenal Pak. Enggak kenal. Saya nggak kenal beliau, tapi nggak tahu kalau beliau ini kenal saya apa enggak gitu. Oh iya iya. Jadi bapak nyari tahu lah nih ya, dompet itu di mana letaknya sekarang. Dapat informasi dari anak buah saya yang kebetulan di sisi lagi kerja, saya kerja di tempat bapak ini, bilang saya bahwa saya bilang anak buah saya hilang dompet beberapa bulan kemarin dan ditemukan di sama bapak ini. Dari informasi anak buah saya yang nyampai ke saya, habis itu jadi saya telepon sama beliau. jadi saya teleponlah beliau tersebut tergugat untuk mengecek apakah dompet itu benar-benar punya saya atau bukan. Dan saya cek itu benar-benar dompet saya, dan KTP dan surat penting dalam dompet pun punya saya. Gitu Pak. Saya memilih menggugat tersebut karena uang saya dipakai sepenuhnya. Nah tadi kan bapak ini udah opsi dari bapak minta diganti uangnya dan ditambah sesuai uang ganti. Nah tapi menurut bapak ini dia nggak mau karena kan ya memang kalau kita lihat pun bapak ini nggak sengaja jumpa kebetulan dan dia pun memakai uang itu karena kepepet, nggak ada uang cash, dia pun perlu. Kebetulan dia dompet bapak ini udah seminggu dekat dia, jadi dia nggak mau ganti rugi. Kira-kira gimana menurut bapak? Seharusnya harus ganti rugi sesuai yang dia pakai sih Pak. Berarti yang dia pakai aja ya. Kalau masalah tambah itu nggak harus ya. Ya harus, karena dia pun sudah jumpai dan rela untuk negosiasi seperti ini, mediasi seperti ini. Berarti kalau opsi dari saya, gimana kalau bapak ini mengembalikan uang yang telah bapak pakai? Berapa tadi jumlahnya Pak? 5 sampai 5,5 5,5 juta, betul itu Pak? Betul. Jadi bapak kembalikan uang bapak ini 5,5 juta serta dompet dan identitas seperti KTP, ATM atau apapun, semua bapak kembalikan tanpa ada uang tambahan gitu ya Pak? Itu opsi dari saya. Apakah bapak terima? 13. Anjir, lama kali. Sudah opsi 2. Apakah bapak siap mengembalikannya? Terima dengan opsi dari saya tadi? Ya sebenarnya saya terima aja Pak, kayak harus bayar gitu kan. Karena memang saya inisiatifnya tuh nggak ada rencana untuk mengambil uang beliau nih. Tapi yang jadi permasalahannya itu kenapa beliau ini menghubungi saya itu dalam jangka waktu yang lama gitu. Kenapa harus lama gitu? Kan lama kali nih, udah 2 bulan nih baru diangkat ke sini. Kan lama tuh jangka waktu Pak. Beliau menghubungi saya itu minggu kemarin, itu baru menghubungi saya gitu. Uang Sebenarnya itu saya pengen tahu aja gitu kenapa alasannya sampai lama gitu. Kok bisa lama kali gitu? Kenapa nggak dari kemarin gitu kan? Seharusnya kan uangnya itu nggak saya pakai gitu. iya. Dari awal gitu misalnya. Iya, kalau dari bapak apa alasan bapak kira-kira kenapa dompet itu lama bapak hubungin ke bapak Ijal ini? Karena saya nggak bisa menemukan dompet saya dalam jangka waktu beberapa minggu kemudian, karena saya pun tidak bisa menghubungi karena tidak ada yang menemukan dan menghubungi nomor saya yang ada kartu nama
KTP. Saya baru tahu pas anak buah saya resign kerja di tempat bapak ini dan kasih tahu ke saya, itu yang saya tahu bertahu. Sebelumnya saya nggak bisa hubungi karena belum bisa menemukan dompet atau hal-hal yang bisa ini dompet saya gimana gitu. Oh, iya, iya. Berarti bapak sebenarnya udah usaha juga nih ya untuk nyari dompet bapak tadi, tapi memang karena keterbatasan jarak Pak ya, jadi kita nggak bisa tahu semua di mana dia letaknya nih. Berarti bapak sebenarnya ada usaha juga sih ya untuk cari dompet itu ya. Oke, opsi dari saya, uang itu bapak kembalikan ke bapak ini beserta dengan dompet dan identitasnya semua. Dan Pak, tanpa dikembalikan tanpa uang tambahan. Apakah sepakat? Ya. Berapa jam? Berapa Ji? 16 menit lah. Sudah cukup sudah. Aku udah bincang lagi. Jadi ada penutupan sedikit. Ya, udah cukup sih. Apakah bapak sepakat? Kalau bapak mengusahakan seperti itu ya saya akan Kalau dari bapak? Kalau emang kayak gitu yang tengahnya ya saya oke. Hmm, Baiklah, dengan kesepakatan bapak tadi, kita anggap mediasi hari ini kita anggap selesai. Dan saya harap di luar mediasi ini tidak ada lagi pertengkaran ataupun perselisihan antara bapak penggugat dan tergugat, dan semoga masalah ini bisa selesai. Harusnya sih memang harus selesai, dan semoga bapak mungkin antara bapak tergugat dan bapak penggugat dan tergugat mungkin bisa dengan ini itu bisa saling mengenal, bisa menjadi saudara karena sama-sama pengusaha ya Pak ya. Iya ya. Karena sama-sama pengusaha ya mungkin bisa menjalin hubungan perusahaan mungkin ya. Ya itulah yang kita harapkan. Baiklah. Karena mediasi ini kita anggap telah selesai. Jadi naskahnya nanti akan saya tuangkan dalam kesepakatan perdamaian, dan mediasi pada hari ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih untuk bapak sekalian yang telah menjalankan dengan hati dingin. Saya tutup dengan